saya akan melanjutkan ke penggunaan fungsi perulangan tidak terbatas untuk membaca, ya. Silakan Mas. Menggunakan fungsi perulangan tidak terbatas untuk membaca tombol keyboard. Pak, membaca tombol keyboard kan perintahnya console.readline, sudah selesai. Betul. Perintah itu bisa Anda gunakan untuk membaca keyboard. Membaca keyboard itu maksudnya gimana? Kalau misalkan saya nekan R ya muncul R, saya nekan I ya muncul I, saya nekan U ya muncul U gitu. Pertanyaan berikutnya adalah console.readline bisa enggak untuk digunakan misalkan deteksi tombol panah atas, tombol panah bawah, tombol panah kiri, panah kanan. Yang saya tekan barusan adalah tombol W, yang saya tekan barusan tombol A, yang saya tekan barusan tombol D. Bisa enggak ditanya seperti itu? Ternyata tidak bisa. Dia hanya bisa menangkap apa yang ditekan orang. Tapi kalau misalkan hasil yang ditekan itu saya mau manfaatkan untuk mendeteksi tombol tertentu, itu tidak bisa. Ya. Manfaatnya apa nanti kalau kita bisa mendeteksi tombol? Oh, saya baru saja nekan panah atas. Oh, baru saja nekan panah kiri. Oh, baru saja nekan panah kanan, panah bawah. Anda bisa buat game. Urusannya nanti dengan materi game. Misalkan Anda membuat game kotak gerak-gerak itu, gerak ke kiri, gerak ke kanan, ular-ularan gitu kan. Itu kan berarti yang harus dideteksi orang nekan panah kanan enggak? Kalau orang nekan panah kanan ngapain? Nekan panah kiri ngapain? Nekan panah atas ngapain? Bukan tombol yang sembarang kan? Seperti itu ya. Nah, ini butuh perulangan tidak terbatas ternyata. Ya. Fungsi pembacaan keyboard ya hanya bisa jalan di dalam perulangan tidak terbatas. Ini alasannya. Jadi kalau fungsi pembacaan keyboard ini Anda perintahkan di luar perulangan tidak terbatas, dia mati. Kenapa? Ya programnya selesai gitu kan. Padahal nekan keyboard itu harus dimonitor terus. Orang nekan apa sekarang? Itu harus dimonitor. Orang nekan apa lagi? Dimonitor. Orang nekan apa lagi? Dimonitor. Tapi kalau programnya sudah selesai, sudah sampai baris paling bawah, ya wis, tidak bisa dimonitor, nggak bisa dideteksi kan gitu. Nah, berarti di sini nanti untuk membaca, untuk menggunakan fungsi pembacaan keyboard, saya harus menggunakan perulangan tidak terbatas. Mau pakai yang mana terserah. Kamu pakai do while boleh, mau pakai while saja boleh. Nah, wadah untuk menyimpan tombol apa yang ditekan, ya. Ini disebut dengan console key info namanya. Jadi kalau saya menekan tombol tertentu, informasinya itu bisa disimpan sementara di dalam wadah namanya console key info. Nah, console key info itu ngisinya kapan? Ya, saya definisikan dulu. Console key info ini saya namai tombol. Maka tombol itu bisa diisi, menggunakan perintah namanya console.readKey.
Ya. Jadi console.readKey itu fungsinya adalah mendeteksi tombol yang ditekan user, kemudian menyimpan dalam wadah console key info tadi. Ada console.readLine kemarin ya, readLine. Sekarang readKey. Jadi nanti saya bisa mendeteksi key-nya. Ini enter kah? Ini panah kanan kah? Ini panah kiri kah? Ini panah atas atau apapun di keyboard kan macam-macam tombolnya ya. Nah, perulangan ini kan perulangan yang tidak terbatas. Berarti while ini harus diisi dengan syarat. Syaratnya adalah agar perulangannya nanti bisa berhenti. Ya, contohnya agar perulangan berhenti atau agar perulangan jalan, ya sudut pandangmu saja. Nah, contohnya seperti ini misalkan. Artinya apa ini? Jalankan perulangan terus-menerus saat tombolnya bukan enter. Jadi perulangannya tidak akan pernah berhenti kalau Anda tidak nekan enter. Ini artinya perulangan berhenti jika user nekan enter. Nah, ini disebut dengan tombol.key. Tombol.key ini bisa dicek menggunakan wadah console key. Nah, console key ini miliknya console key info. Seperti itu. Jadi pada saat saya pilih seperti ini, lihat ya, cara nyekripnya tidak sama dengan spasi. Itu akan langsung muncul console key, ini kalian langsung tekan titik. Maka akan dimunculkan bantuan kunci-kunci keyboard apa yang pengen kalian deteksi. Di sini banyak sekali kunci keyboard. Ya, kunci macam-macam. Contohnya saya pengen mendeteksi enter. Lakukan perulangan ini saat tombolnya bukan enter. Jadi kalau tombolnya enter, ini isinya enter, perulangannya selesai. Ya, perulangan selesai. Read key ini sifatnya mirip dengan read line. Artinya saat ada perintah ini berarti mandek. Contoh ya, di sini saya console.write misalkan ya. Console.write hh. Ya. Perintah ini berada dalam perulangan. Berarti hh ini akan diulang-ulang. Diulang terus sampai orang nekan enter. Kalau orang nekan enter selesai. Tetapi perintah console read hh berada di bawahnya console read key. Artinya console read hh baru akan jalan kalau orang sudah menekan tombol tertentu. Tombolnya apa? Bebas, terserah wis, terserah. Pokoknya jangan enter, kalau enter selesai kan. Orang nekan R boleh, orang nekan U, I, H, persen, tanda seru, tanda terserah, panah kanan, panah kiri terserah. Kalau orang belum nekan tombol, perintah ini tidak jalan. Karena sifatnya mirip dengan read line, menghentikan apa? Jendela. Menghentikan proses sifatnya. Read line, read key itu sifatnya menghentikan proses sementara. Sampai orang melakukan penekanan tombol. Bedanya kalau read key nanti bisa diwadahi informasinya. Kalau read line tidak bisa. Kalau sudah berhasil diwadahi, bisa kita pakai untuk deteksi-deteksi. Benar nggak ini tombol enter? Benar nggak ini tombol panah kanan, panah atas, panah bawah? Seperti itu ya. Kita buktikan dulu.
Lihat di layar saya bersih. Tidak ada apa-apa. Padahal di dalamnya ini sebenarnya terjadi perulangan yang tidak berhenti-berhenti. Kemudian saya nekan spasi. Haha, jalan. Nekan spasi berarti jalankan ini. Setelah ini dilakukan, ini dijalankan juga. Kemudian ngulang lagi, tapi berhenti di sini. Tekan haha lagi. Haha, 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 haha. Kalau saya tekan terus, tidak akan berhenti juga. Saya lepaskan tombolnya, mandek. Kenapa mandek? Karena perintah ini tidak dijalankan. Tapi perulangannya muter terus sebenarnya. Saya tekan lagi tombol F, jalan lagi. Ada F-nya di situ. Saya tekan P, jalan lagi. Ada P di situ. Saya tekan H, ada H di situ. Saya tekan D, ada D di situ. Artinya perintah ini tidak berhenti kan? Tidak pernah berhenti kan? Muter-muter di sini terus, nggak pernah sampai bawah sini kan? Nah itu karena dia ada di dalam perulangan tidak terbatas. Ya. Kemudian kapan berhentinya? Kalau saya nekan enter. Sekali saya nekan enter, tek enter, selesai perulangan ini. Berarti dia keluar ke sini, ke bawah sini. Karena ini komentar, berarti yang dijalankan adalah ini. Console.readline. Berhenti dia. Kamu enter lagi nutup. Coba ya. Kamu enter atau tekan tombol apapun terserah wis. Misalkan saya tekan spasi. Ya. Sudah enggak mencetak HH lihatan, malah menghapus HH-nya. Spasinya. Enter lagi, selesai. Jadi saya ulangi. Contoh penggunaan perulangan tidak terbatas adalah untuk dipakai mendeteksi tombol. Ya, tombol apa yang saya tekan nanti bisa saya pakai untuk apa gitu kan. Menggunakan konsol key info untuk wadahnya. Kemudian nama variabel tombolnya misalkan saya berikan kata-kata tombol, itu namanya. Jadi wadahnya ini namanya tombol. Kemudian wadah ini bisa diisi. Ngisinya menggunakan perintah console.readKey dan harus berada dalam perulangan tidak terbatas. Tidak bisa perulangan terbatas. Console.readKey sifatnya mirip dengan console.readline, yaitu menghentikan proses. Kalau dia tidak ditekan tombolnya, prosesnya mandek. Ya, kalau ditekan jalan, nanti mandek lagi, tekan jalan, mandek lagi. Bedanya console.readKey itu informasinya bisa disimpan dalam console key info. Contoh hasilnya seperti ini. Hasil yang diisi orang apa, yang ditekan orang apa, itu bisa dicek dan bisa dipakai untuk syarat. Misalkan saya mendeteksi apakah yang ditekan orang itu kunci enter. Kalau iya, berhenti, misalkan gitu. Bisa. Nah, sekarang kita kembangkan ya perintah ini untuk membuat apa? Membuat sebuah perintah menggerakkan objek. Ya, menggerakkan objek. Saya akan lengkapi dulu variabel di sini. Integer pos kiri ini 0. Integer pos atas ini 0. Lihat ya. Kemudian saya akan mencetak sesuatu di sini. Set cursor position pos kiri, koma, pos atas. Ya, yang saya cetak itu adalah karakter, misalkan ini 219. Berarti ALT 219. Ini ya. Oh ya, bawah ini pos atasnya saya jangan buat 0, nanti 0 itu di paling atas ya. Saya buat di posisi bawah misalkan 24. Ya. Berarti nanti akan
muncul tampilan seperti ini. Di sini ya. Jadi perintah ini menghasilkan ini. Setelah perintah ini dijalankan kan masuk perulangan tidak terbatas, deteksi tombol. Maka saya bisa gunakan ini, deteksi tombolnya. Contoh, saya pakai if tombol dot key-nya sama dengan panah kanan. Panah kanan itu berarti right arrow. Nah, sekarang saya bisa mendeteksi tombol. Apain? Pos kirinya tambahi 1, Pak. Plus ya boleh seperti ini. Atau sama dengan pos kiri plus 1. Boleh. Mau ditulis pos kiri plus plus, boleh pos kiri plus 1. Jadi setiap saya nekan panah kanan, nanti pos kirinya nilai ini akan ditambahi 1, tambahi 1, tambahi 1. Dan nanti bisa saya pakai untuk mencetak ini lagi. Di bawah sini. Ya. Tekan tombol dulu, kemudian deteksi. Jika panah kanan, tambahi kirinya 1. Hasilnya seperti apa? Seperti ini, lihatin. Ini kalau saya tekan panah kanan, itu akan manjang ke kanan. Berhenti ya berhenti. Panah kanan. Berhenti ya berhenti. Ini dasar game ya. Kalau kalian nanti ngerti logikanya, bayangkan bisa. Ini dasar game. Game apa? Ular-ularan. Sekarang kita deteksi lagi. Apa? Panah atas. Panah atas berarti yang dirubah ininya saja kan? Up arrow. Apa yang berubah? Atas. Gimana? Kurangi kan? Lihat. Awalannya saya berapa tadi? 24 itu di bawah sini. Kalau saya tekan panah atas kan berarti jadi 23, 22, 21 kan berarti dikurangi kan, di minus. Ya. Setelah hasilnya dapat, oh ini else ya, maaf, else. Jadi kadang deteksi ini tergantung yang ditekan orang apa. Nah, misalkan ini, panah kanan, seret, panah atas, seret, panah kanan, seret, nah atas, seret, panah kanan. Nah. Dilaporai ini, buat seperti ini. Sekarang lanjutannya apa? Panah bawah, panah kiri. Ini berarti panah bawah, down arrow. Down arrow, maaf. Down arrow. Kalau panah bawah bagaimana? Plus 1. Terakhir. Kalau panah kiri. F arrow berarti ini minus 1. Minus 1. Kan hanya main-main kanan posisinya saja kan? Main-main posisinya saja. Nah, biar pergerakannya itu warnanya bisa beda-beda terlihat, maka sambil diwarnai beda-beda. Konsol foreground color sama dengan misalkan di sini apa? Kalau bergerak ke kanan warnanya misalkan white. Ya. Kalau bergerak ke atas warnanya misalkan red. Kalau bergerak ke bawah warnanya misalkan kuning, yellow. Kalau bergerak ke kiri, ya ke kiri, warnanya misalkan biru, blue, maaf. Lihat skripnya. Jadi banyak sendiri ya skripnya, tiba-tiba banyak sendiri. Tapi saya berharap kalau Anda mengikuti alurnya nggak bingung. Ini seperti kita bercerita kan. Coba kita jalankan. Awalnya titiknya di situ, panah kanan, ini putih. Panah atas.
panah kanan, panah bawah, panah kiri. Ya, tas. Ini kan gini. Oh. Nah, kalau ekornya pengen, kalau mundur itu kan ekornya posisi mundur ya tadi ya, mundur ke kiri, mana kiri left ini kan. Ini seperti apa? Seperti ekornya kan hilang, bukan ekornya hilang itu sebenarnya. Ketumpuk, posisinya itu ketumpuk. Jadi posisi yang lama, tampilan yang lama itu hilang. Jadi seperti nggak ada ekor. Kalau ke kanan kan ada ekor. Ini ada ekor. Atas ada ekor. Kanan lagi ada ekor. Ke bawah ada ekor. Pada saat ke kiri, nah ini kan seolah-olah loh. Bukan ini ya, bukan dia tidak punya ekor, tapi posisinya pencetakan itu yang menyebabkan dia ekornya seperti hilang. Nah, kan nembus kalau saya lewatkan objek tertentu kan dia seperti dihapus ya objeknya. Itu dihapus. Dihapus. Kira-kira sudah ada gambaran atau belum? Ini kalau kalian main game ular-ularan itu di browser, ya konsep dasarnya deteksi tombol. Selebihnya Anda menggambar objek di layar. Objeknya ular, ekornya nanti kalau makan semakin panjang. Tapi dasarannya adalah panah kanan, panah atas, misalkan gitu, panah kiri, panah bawah. Nanti dia bisa bergerak-gerak. Bisa ini kalian kembangkan jadi game. Nanti dikasih wadah di sini. Ya, dikasih wadah kotak. Ini hanya bisa bergerak ke kanan maksimal bentur kotak tertentu, ukuran tertentu. Kalau sudah maksimal tidak bisa nembus. Nanti kalau ke kiri juga, ke atas juga, ke bawah juga. Jadi dia bermain di tengah-tengah sini. Nanti dicetakkan objek di titik-titik tertentu ada makanan, misalkan objek apa bintang. Kalau objek itu nanti dilewati oleh si ular, dilewati saja, ada deteksi nanti. Oh, posisi ini dilewati, berarti dia makan. Makan berarti poinnya nambah. Ya, seperti itu. Nah, konsep ini pun nanti Anda pakai untuk membuat menu sorot. Ini menu sorot kayak gini. Ini kan deteksi tombol. Panah atas ke sini, bawah, bawah, bawah. Kalau sudah berhenti di menu tertentu, enter. Enter itu sebenarnya keluar ini, keluar memanggil tampilan yang lain. Ya kan? Balik ke menu utama. Berarti tampilan yang lama tadi ditinggalkan, manggil tampilan lain. Nanti panah bawah lagi. Berhenti di mana kamu? Oh, di latihan 4, enter. Enter itu keluar. Maksudnya keluar dari menu yang tadi. Masuk ke menu yang ini. Demikian juga sama. Saat saya milih posisi di sini, enter. Nanti keluar. Kalau enternya di posisi ini, enter. Keluar dari aplikasi. Nah, ya. Jadi yang sederhana dulu. Step-stepnya dari yang sederhana nanti bisa dikembangkan, kembangkan ke mode-mode yang lain, ya, mode-mode yang lain.